Peluang-peluang nyari duit di internet yang lagi hit sekarang itu kebanyakan melibatkan pembuatan video. YouTube itu udah pasti bikin video ya. Terus TikTok juga, TikTok affiliate, TikTok shop itu harus bikin video, dan bahkan banyak juga yang sampai live streaming. Nah, untuk seorang pemalu yang nggak nyaman untuk ngomong di depan kamera, bikin video secara rutin itu bisa jadi tantangan yang sangat berat. Belum lagi udah syuting itu harus edit lagi video, bikin thumbnail, ini kalau di YouTube ya. Nah, jadi banyak yang memilih untuk melewatkan peluang-peluang tersebut. Tapi itu nggak masalah, karena pada prinsipnya cari uang di internet itu nggak harus selalu tampil di depan kamera, bahkan bisa memilih untuk nggak bikin video sama sekali. Dari tahun 2009 sampai sekarang penghasilan saya 100% dari internet. 100 juta pertama saya diraih tahun 2011, itu udah lama banget ya. Nah, tapi channel ini sendiri baru saya bikin itu tahun 2020. Ini karena saya mulai ingin sharing apa yang saya ketahui. Nah, dan sampai sekarang penghasilan utama saya sebetulnya bukan dari channel ini, bukan dari bikin video juga, tapi dari bisnis digital lain yang tidak mengharuskan saya untuk bikin video. Nah, jadi di video ini saya akan jelasin gimana caranya dapetin 100 juta pertama tanpa harus bikin video. Tapi perlu saya ingatkan, kalau ini bukan skema atau program cepat kaya. Ini bukan uang instan, ini perlu pembelajaran dan juga usaha. Perlu waktu juga ya, dan proses. Gimana sih sebetulnya cara yang benar dalam mencari uang di internet? Menghasilkan uang itu sebetulnya selalu tentang menjual. Menjual waktu ini sebagai karyawan, menjual produk, jasa, karya, aset. Nah, ini semua bisa kita sebut dengan offer. Offer itu adalah proposisi nilai yang ditawarkan kepada orang-orang tertentu yang bisa kita sebut sebagai audience. Seringkali juga dalam bisnis disebut prospek atau target market. Yang peluangnya lebih terbuka lebar itu adalah bisnis digital. Ini baik jual jasa atau jual produk. Nah, saya pertama kali itu jadi freelancer dulu. Saya juga pernah ceritain cerita saya di video ini. Nah, tapi menurut saya yang entry barrier-nya lebih rendah itu adalah jualan produk digital. Modalnya bisa lebih minim, bisa lebih cepat juga, dan zaman sekarang juga bisa dibantu dengan AI ya untuk pembuatan produk digitalnya. Bahkan sampai perencanaannya pun juga bisa dibantu AI. Nah, kalau misalnya produk digital itu dijual harganya 100.000, ini berarti untuk dapat 100 juta harus menjual sebanyak 1.000 kopi. Kalau misalkan ingin 100 juta dalam sebulan, berarti dalam sehari itu cukup menjual 33-34 kopi. Untuk bisa bikin produk digital, itu bisa diusahakan, bisa dipelajari, pembuatannya juga bisa dibantu oleh AI, dan kalau nggak mau bikin produk digital, bisa juga jual produk digital milik orang lain sebagai affiliate. Agar bisa laku, kita butuh traffic pengunjung yang tertarget, dan harus mampu memaksimalkan conversion rate. Yaitu penting banget untuk dipahami. Conversion rate adalah persentase pengunjung yang membeli, dan biasanya itu cuma 2%. Memang bisa juga sih, bisa lebih dari 2% ya, 3-4%, bahkan lebih tinggi. Tapi seringnya itu ya 2% ke bawah. Ini kalau dalam bisnis konvensional, misalnya kita buka toko baju, itu kan yang datang nggak semuanya beli ya. Nah, kalau ingin dapat pemasukan 100 juta per bulan, berarti total pengunjung yang harus didatangkan itu adalah 50.000. Ini kalau conversion rate-nya adalah 2%. Dan ini pengunjung ke halaman penawaran produk ya, bukan ke konten. Dalam digital marketing, halaman penawaran produk itu sering disebut landing page atau sales page. Nah, dan ini ada beberapa contoh sales page. Ini ada dari luar negeri, ada dari Indonesia. Dan ini adalah halaman sales page produk saya sendiri. Kalau yang jualan pakai link biasanya lebih sederhana, lebih pendek juga, tapi tetap harus bisa mempersuasi pengunjung. Nah, kalau misalnya conversion rate lebih kecil, misalnya 0,5%, ini berarti harus mendatangkan 200.000 pengunjung untuk menjual 1.000 kopi atau dapat 100 juta per bulan. Nah, itu nggak gampang. Nah, kalau nggak mampu datengin traffic segitu banyak, berarti harus meningkatkan conversion rate. Untuk meningkatkan conversion rate, ini produknya pertama harus tepat sasaran, bernilai tinggi, unik, dan landing page-nya harus mampu mempersuasi dengan baik. Kalau untuk urusan persuasi ini, berarti copywriting, social proof, dan traffic yang didatangkan juga harus sangat tertarget. Nah, kalau conversion rate bisa dinaikkan ke 5%, berarti cukup mendatangkan 20.000 pengunjung untuk dapat 100 juta per bulan. Tapi untuk pemula, ngedapetin 100 juta pertama dalam sebulan itu tidak realistik. Yang lebih realistik itu kalau dalam 6-12 bulan. Karena ada hal-hal yang harus dipelajari dan juga harus dibiasakan, ini walaupun nggak harus bikin video. Kendala pertama yang cukup besar bagi pemula itu tidak tahu cara mendatangkan traffic pengunjung yang tertarget dan berkualitas. Bukan pengunjung sembarangan, tapi pengunjung yang siap untuk membeli. Nah, video YouTube seperti ini bisa jadi sumber traffic yang bagus kalau videonya banyak yang nonton dan penontonnya juga tertarget. Tapi di sini yang kita bahas adalah gimana caranya datengin traffic tanpa harus membuat video. Nah, apa aja sumber traffic selain video? Pertama, kita harus mengerti dulu dalam melakukan promosi dan mendatangkan traffic itu kita bisa melakukan yang namanya outbound marketing dan inbound marketing. Kalau outbound marketing ini kita yang aktif cari orang alias jemput bola,
Beberapa metode diantaranya adalah pasang iklan di media sosial, website, terus bisa juga iklan di apps, dan iklan di search engines ya. Nah, terus ada metode lain yang namanya influencer marketing. Kalau zaman sekarang kita bayar influencer, entah influencer kecil atau influencer besar ya, ini untuk mempromosikan produk kita. Nah, untuk pasang iklan dan melakukan influencer marketing itu dua-duanya butuh budget yang besar. Yang nggak terlalu butuh budget besar, bahkan bisa gratis kalau dilakukan manual, adalah melakukan outreach via email atau DM. Tapi ini harus hati-hati juga ya, karena kalau nggak tahu caranya bisa dianggap sebagai spammer. Nah, sedangkan kalau inbound marketing, itu kita menarik perhatian pengunjung dengan mendistribusikan banyak konten organik. Ini seperti konten-konten di medsos, YouTube, atau lewat search engine ya. Misalnya kita bikin artikel di blog, terus nanti di search engine ada orang yang cari, nah itu juga jadi sumber traffic. Nah, kalau nggak mau bikin video, berarti sumber traffic atau medsos yang bisa dipakai itu seperti karusel di Instagram, ini salah satunya, terus di Facebook juga bisa, atau di LinkedIn. Di LinkedIn juga bisa teks konten, terus teks konten itu bisa di X, Threads. Nah, terus untuk email marketing dan community marketing juga termasuk inbound marketing. Tapi ini agak lebih advance ya. Email marketing ini sama outreach via email beda ya. Kalau outreach via email, itu kita ngirim surat penawaran kepada orang-orang yang nggak tahu kita. Tapi kalau email marketing, itu kita hanya mengirim email kepada orang-orang yang sudah daftar. Nah, jadi alur dasarnya seperti ini. Yang pertama adalah traffic source, ini bisa dari mana aja, entah mau pakai video atau enggak, mau pakai budget atau enggak, bisa campuran antara inbound dan outbound, atau salah satunya, ini semuanya diarahin ke offer, atau landing page dari produk digital kita. Nah, kalau terjadi conversion, berarti akan dapat revenue atau pendapatan. Secara alur sih sebetulnya sederhana, cuma yang saya lihat banyak penyerah itu karena sulit mendatangkan traffic. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang wajib dilakukan? Karena kemampuan yang harus dimiliki itu adalah mendatangkan traffic pengunjung yang tertarget, dan offer yang ditawarkan nantinya juga harus tepat sasaran, maka langkah pertamanya itu adalah memilih target market yang menguntungkan tentunya. Tapi kalau dikategorikan, ada 3 jenis market utama yang menguntungkan di internet. Yang pertama adalah kategori uang dan karir, terus kedua adalah hidup lebih baik, dan ketiga adalah passion dan hobi. Nah, masing-masing market utama ini memiliki banyak lagi submarket. Contohnya submarket di bawah uang dan karir ada bisnis dan usaha, monetisasi skill, terus ada career development, finansial, dan banyak lainnya. Nah, sama di hidup lebih baik juga ada submarketnya, kesehatan, fitness, pengembangan diri. Nah, passion dan hobi juga pada dasarnya sama. Nah, tapi kalau kita memilih salah satu dari market utama atau submarket di sini, ini fokusnya belum jelas. Karena di bawahnya itu banyak lagi sub-submarket atau kelompok audiens dengan masalah atau goal yang berbeda-beda. Nah, kalau kita harus melayani semuanya, maka bakal kewalahan. Jadi kita lebih baik mentarget satu kelompok audiens saja, yaitu satu kelompok audiens dengan satu masalah besar atau satu tujuan utama. Dalam submarket teknologi, ini ada kelompok audiens anak muda yang ingin belajar coding agar bisa bikin aplikasi sendiri. Ini adalah contoh. Nah, dan di sini juga ada beberapa contoh lainnya yang bisa dilihat. Ini sebanyak contoh. Intinya yang bisa kita pilih itu sangat banyak. Tapi di sini bukan mencari topik spesifik ya, melainkan satu kelompok audiens. Kalau topiknya nanti yang bisa dibahas ya macam-macam. Yang penting cocok untuk kelompok audiens tersebut. Nah, supaya kita nggak pusing untuk milih yang sesuai dengan diri kita bisa minta bantuan AI. Nah, ini prompt yang saya gunakan untuk menemukan target market yang sesuai. Ini bagian-bagian yang diberi kurung seperti ini harus dimodifikasi dulu. Nah, ini yang saya tulis, ini contoh aja ya. Usahakan kalian jawab sejujur mungkin dan sedetail mungkin. Kalau misalkan belum punya skill ya tulis aja belum punya, atau apapun yang sebetulnya kalian bisa ditulis ya. Kalau udah isi yang di atas ini, langsung aja kita tanya ke AI. Nah, ini contoh-contoh target audience yang bisa ditarget. Ini kalau untuk saya ya, freelancer web developer pemula. Ini karena sesuai pengalaman saya, kreator konten yang ingin monetisasi, yang udah jelas saya bikin di channel ini ya. Sini ada gamer juga, tapi kalau gamer tuh saya lebih suka main doang ya. Setelah kita mendapat beberapa ide kelompok audiens yang bisa kita target, kita harus validasi masing-masingnya. Karena kita harus tahu apakah audiens tersebut benar-benar ada, dan kalau ada, apakah cukup menguntungkan, itu penting. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memvalidasi suatu market. Ini termasuk ukuran dan aktivitas market, potensi monetisasi, dan persaingan dan celahnya juga kita harus perhatikan. Nah, tentunya teman-teman bisa melakukan riset dengan bantuan AI. Nah, untuk melakukan validasi, saya akan pakai prompt ini. Ini udah saya bikin sebelumnya. Nah, di sini harus diisi kelompok audiensnya ya. Misalnya, saya akan coba pilih yang ini ya. Ini tinggal kopas aja, dan saya akan coba tanya ke AI. AI-nya akan melakukan pencarian dulu ya. Kalau menurut AI, kelompok audiens ini cukup signifikan dan tumbuh, terutama di kalangan developer, data scientist pemula, dan penggiat teknologi. Apakah mereka aktif mencari solusi online? Ini kita perlu tahu pasti ya. Terus topik-topik populer yang sering dibahas atau dicari. Ini juga ada tambahan info dari AI.
Nah, terus ini penting ya, potensi monetisasinya. Ini jenis-jenis produk yang sudah ada sekarang dan bisa jadi ide untuk offer kita nantinya ya. Nah, dan ini juga penting persaingan dan celah karena kita juga harus bisa bersaing ya. Nah, ini adalah celah potensial yang nantinya bisa dimanfaatkan. Nah, ini rekomendasi dari AI. Kalau misalkan semua ya, berarti kita layak jadikan target market. Nah, ini platform atau format konten yang tanpa video, ini bisa di LinkedIn, bisa di Twitter atau X, mungkin Threads juga ya, di sini nggak ditulis Threads. Nah, dan di sini juga disarankan ya tuh komunitas, forum, grup Telegram, Discord, Anda bisa buka channel sendiri atau lewat newsletter atau email, ini untuk menguatkan audiens. Nah, kalau kalian udah dapat target market yang tepat, yang memang udah diriset, udah divalidasi, baru kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Dan langkah selanjutnya adalah belajar untuk menguasai satu sumber traffic dulu. Nah, teman-teman pilih aja salah satu platform atau sumber traffic dari yang disarankan di sini dan paling sesuai dengan kalian. Saya tidak menyarankan untuk langsung membuat offer atau bikin produk digital, karena akan lebih baik kalau kalian belajar cari traffic dulu sambil menggali target audiens kalian lebih dalam, perilakunya seperti apa, keinginannya seperti apa. Jadi nanti offer atau produk digital yang kalian bikin itu bisa lebih tepat sasaran. Nah, setelah audiens di platform tersebut bisa mulai terbangun walaupun belum banyak, kalian bisa mulai testing untuk jualan dengan menggunakan produk digital milik orang lain sebagai affiliate. Mulai kecil-kecilan dulu, tapi jangan asal promosi. Pilih yang produknya bagus. Jadi produk yang memang benar-benar kalian sendiri pun ingin membeli produknya. Nah, setelah satu sumber traffic terkuasai, saya sangat menyarankan untuk belajar email marketing atau membangun komunitas di grup. Karena kalau cuma ngadain medsos, apalagi baru satu platform doang, itu jangkauan sering dibatasi oleh algoritma. Jadi followers yang nantinya kalian miliki, walaupun sedikit, itu ajak join ke grup atau join ke email list kalian. Nah, tentunya kalian harus belajar lagi community marketing seperti apa, atau email marketing itu seperti apa. Nah, itu di situ kalian bisa belajar sumber traffic yang kedua. Kalau di Instagram banyak juga sih yang sekarang pakai chat marketing ya. Itu mungkin nanti di kesempatan lain saya akan jelasin. Nah, pentingnya bikin list, itu seperti di komunitas atau email, ini supaya kalian punya akses langsung ke audiens kalian. Nah, kalian harus mengerti cara bikin lead magnet. Ini bisa dianggap sebagai latihan dalam membuat produk, karena lead magnet itu adalah produk digital sederhana yang diberikan secara gratis. Bisa e-book pendek, template sederhana, studi kasus, mini kursus via email, atau newsletter mingguan kayak yang saya bikin. Nah, perlunya lead magnet itu adalah pemancing agar audiens mau join grup atau email list kalian. Nah, untuk kelawarin lead magnet, ya tentunya kalian juga harus bikin landing page. Nah, ini adalah contoh landing page untuk Last Minute Creator, ya ini untuk lead magnet ya. Nah, dan kalau ini adalah untuk bisnis utama saya, ini yang garap teman saya. Dan gak harus fancy ya, cukup halaman simple juga gak masalah, yang penting cukup persuasif. Ya kalian juga bisa bikin di link atau di Mayar. Nah, kalau basis audiensnya udah mulai menguat, baru teman-teman bikin produk digital yang murah dulu. Nah, terus kalian lakukan launching. Nah, dan saat ini saya lagi nulis sebuah e-book yang menjelaskan langkah-langkah detailnya. Itu dari A sampai Z ya, untuk membangun bisnis produk digital atau menjadi solopreneur. Itu juga akan banyak prom-prom AI yang bisa kalian pakai, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Jadi nanti kalian bisa belajar lebih jelas, langkah demi langkah. Kalian juga bakal tahu apa saja yang harus dilakuin tiap hari. Nah, dan bukunya akan dirilis dalam waktu dekat ini. Nah, untuk tahu info tanggal launchingnya dan informasi lebih lanjut tentang e-book tersebut, termasuk juga diskon spesial launching nanti, silakan kalian join dulu ke newsletter Last Minute Creator. Ini gratis ya. Dan tiap hari Sabtu juga saya akan kirim info-info atau tips-tips tentang cara cari duit di internet.